Bacaan kita hari ini adalah Kejadian 42, ayat 9-17. Mari kita baca bersama. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji, demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannyalah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Amin. Kita terus merenungkan firman yang sudah sangat kita kenal dan sering kita dengar ini. Hari ini, kita akan melihat peristiwa di mana Yusuf menguji saudara-saudaranya. Saya berharap ini menjadi waktu yang berharga untuk menyadari apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui firman hari ini. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan, lalu bersujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan penguasa Mesir, yang adalah Perdana Menteri, dan juga bertugas menjual gandum kepada orang-orang dari berbagai negara. Penguasa Mesir yang kepadanya mereka bersujud dengan penuh hormat itu, seperti yang kita semua tahu, tidak lain adalah Yusuf. Namun, saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Tentu saja, karena sudah sangat lama sejak mereka berpisah. Waktu yang panjang telah berlalu, dan Yusuf pasti sudah menjadi seperti orang Mesir. Perilaku, cara bicara, dan pakaiannya, semuanya bergaya Mesir. Akan tetapi, Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya. Dan Yusuf, seperti yang tertulis dalam nas hari ini di ayat 9, teringatlah akan mimpi-mimpinya. Saat melihat saudara-saudaranya bersujud kepadanya, ia teringat akan mimpi yang ia miliki di masa mudanya. Mimpi seperti apa itu? Kita tahu mimpi itu dari Kejadian pasal 37. Mimpi di mana berkas-berkas gandum saudara-saudaranya sujud kepada berkas gandum Yusuf, dan mimpi di mana Makarish bulan dan 11 pintar si Gaki. Mimpi ini teringat kembali. Namun di sini, arti kata asli dari teringat adalah memperhatikan. Jadi bukan berarti mimpi itu tiba-tiba muncul di benaknya, melainkan ia terus memegang teguh mimpi itu. Artinya, ia selalu merenungkan mimpi itu dengan saksama, menyimpannya di dalam hati, dan sekarang mimpi itu terwujud di hadapannya. Dari sini kita bisa melihat kehidupan Yusuf yang selalu hidup dengan keyakinan bahwa mimpi ini suatu saat akan tergenapi. Itulah sebabnya, dengan bersandar kepada Allah yang menyertainya, ia mampu mendapatkan kekuatan setiap kali menghadapi kesulitan. Ia dapat merasakan kebebasan bahkan dalam situasi yang tidak dapat dipahami dan terus menjalani hidupnya dengan teguh. Yusuf bisa saja menyambut saudara-saudaranya dengan gembira, tetapi ia malah menuduh mereka sebagai mata-mata. Jika kita perhatikan suasana dalam bacaan hari ini, terasa sangat menegangkan. Ia menekan mereka dengan keras. Jika kita membaca ayat 9, ia menekan mereka dengan berkata, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Apakah ia berbicara dengan lembut? Tentu tidak. Ia pasti berbicara dengan nada yang keras dan mengintimidasi, menciptakan suasana yang mencekam. Mesir terletak di lokasi yang rawan serangan dari berbagai penjuru. Karena itu, Mesir selalu menanggung risiko invasi. Dengan ketakutan akan serbuan musuh, tuduhan Yusuf ini bukanlah tindakan tanpa dasar. Itu adalah tindakan yang wajar dan bentuk kewaspadaan yang normal. Merasa nyawa mereka terancam, saudara-saudara itu, seperti yang bisa kita lihat di ayat 11 dan 13, menjelaskan tentang susunan keluarga dan latar belakang mereka. Namun, apa yang Yusuf lakukan setelah mendengar cerita itu? Mari kita baca kembali ayat 15 bersama-sama. "Dalam hal inilah kamu akan diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari." Ia memberi mereka tugas untuk membuktikan kejujuran mereka, yaitu dengan membawa adik bungsu mereka. Dan ia menahan mereka semua selama 3 hari. Inilah situasi dalam nas hari ini.
Melalui peristiwa di mana Yusuf menguji saudara-saudaranya ini, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Saya banyak bergumul saat merenungkannya. Namun, yang Allah taruh di hati saya adalah perenungan tentang bagaimana Allah memperlakukan kita. Pertama, Allah adalah pribadi yang meningkapkan dosa. Ketika saudara-saudara Yusuf terdesak oleh tuduhan sebagai mata-mata, mereka menceritakan latar belakang keluarga mereka. Saat melakukannya, satu hal pasti terlintas di benak mereka. Mari kita baca ayat 13 bersama-sama. Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Apa yang terlintas di benak mereka saat mengatakan hal itu? Tentu mereka teringat akan dosa yang telah mereka perbuat terhadap Yusuf. Peristiwa yang ingin mereka hapus, usaha untuk membunuh adik mereka lalu menjualnya, dan berbohong kepada ayah mereka, semua itu pasti terbayang kembali di benak mereka. Yusuf sepertinya menuduh saudara-saudaranya secara tidak adil, tetapi sebenarnya Allah lah yang mengguncang hati mereka untuk mengingat masa lalu ini. Terkadang, Allah membuat kita mengingat kembali dosa dan masa lalu yang telah kita lupakan. Hal itu bukan dilakukannya untuk menghakimi kita, melainkan agar kita bertobat, sehingga kita dapat kembali memasuki jalan pemulihan. Hal-hal yang coba kita tutupi dengan kekuatan kita sendiri. Hal-hal yang kita abaikan dengan berpikir, ini mungkin bukan dosa. Dosa-dosa yang coba kita lupakan itu. Allah membuat kita mengingatnya kembali. Pada akhirnya, karena Ia ingin kita bertobat dan kembali ke dalam pelukannya, Ia membuat kita mengingat semua dosa di dalam diri kita, menariknya keluar, dan menyingkapkannya. Proses itu mungkin menyakitkan dan tidak nyaman. Tetapi, pada saat itulah pertobatan sejati dapat dimulai. Namun itu tidak mudah, bukan? Dalam situasi di mana dosa-dosa masa lalu mereka terungkap, saudara-saudara ini sebenarnya berbohong lagi. Begitu sulitnya untuk mengakui dosa sebagai dosa. Dalam firman di ayat 15, Yusuf mengatakan bahwa ia akan menguji kebenaran perkataan mereka. Mengapa? Karena saudara-saudaranya tidak sedang berkata jujur, dan Yusuf mengetahui segalanya. Di ayat 11, saudara-saudara itu berkata, "Kami orang-orang jujur." Mereka berusaha meyakinkan Yusuf. "Kami adalah orang-orang yang lurus hati. Anda harus percaya pada kami. Kami bukan mata-mata. Kami benar-benar orang jujur. Jadi tolong percayalah." Namun ungkapan seorang lagi tidak ada lagi. Di ayat 13 berarti sudah mati. Kenyataannya mereka telah menjual Yusuf, adik mereka. Mereka berbohong bahwa ia sudah mati. Yusuf tahu semua itu. "Aku ada di sini, hidup. Mengapa mereka mengatakan aku sudah mati?" Itulah sebabnya Yusuf berkata, "Aku akan menguji kejujuranmu." Tuduhan sebagai mata-mata adalah cara Yusuf untuk membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Namun bahkan di hadapan kesempatan untuk bertobat, natur manusia yang berdosa tidak tinggal diam. Ketika dosa kita terungkap di hadapan Allah, kita seharusnya bertobat, tetapi natur kita yang berdosa seringkali menghalangi. Karena itu yang kedua, Allah menguji kejujuran kita. Ia bertanya kepada kita, "Apakah engkau jujur di hadapanku? Benarkah engkau tulus di hadapanku?" Untuk memurnikan iman kita dan menuntun kita pada jalan pertobatan, Allah berseru kepada kita, "Apakah engkau benar-benar jujur? Apakah engkau jujur di hadapanku?" Saudara-saudari, kiranya kita semua dapat menjawab pertanyaan ini dengan, "Ya Tuhan." Kejujuran ini tidak bisa muncul begitu saja. Ia harus dibangun di tengah pertobatan dan tanggung jawab saat dosa kita diungkapkan. Karena itu yang ketiga, Allah memberikan waktu untuk pemulihan. Jika kita lihat ayat 17, dikatakan bahwa Yusuf menahan saudara-saudaranya bersama-sama selama 3 hari. Waktu seperti apakah 3 hari itu bagi mereka? Saudara-saudara Yusuf tidak ditahan terpisah-pisah, melainkan dikumpulkan di satu tempat. Selama waktu itu mereka pasti banyak berdiskusi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa membuktikan kejujuran kita? Waktu itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyadari kesalahan masa lalu dan bertobat. Itu adalah momen bagi mereka untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memutuskan, mulai sekarang, mari kita bertindak dengan jujur. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar mewujudkan perkataan mereka sendiri. Kami adalah orang-orang jujur. Oleh karena itu, waktu ini pada akhirnya menjadi waktu untuk pertobatan dan pemulihan. Kejujuran dibangun di dalam pertobatan dan rasa tanggung jawab. Marilah kita menjadi orang yang jujur di hadapan Allah. Allah selalu memberi kita waktu. Ia tidak terus-menerus menekan kita. Ia sedang memberi kita waktu. Saya berharap waktu pemulihan itu juga kita alami pada ibadah subuh hari ini.
Kita harus mengaku, "Ya Allah, saya akan sungguh-sungguh jujur. Hari ini saya akan berkomitmen untuk hidup sebagai orang kudus, tanpa ada yang disembunyikan di hadapan-Mu, dan dengan bertanggung jawab di hadapan manusia." Allah menantikan pengakuan itu. Ia terus menanti kita dan memberikan waktu untuk pemulihan. Kiranya ibadah subuh ini menjadi waktu bagi kita untuk berdiri dengan jujur di hadapan Allah dan membuat pengakuan iman tersebut. Saya harap kita juga memulai hari ini dengan sikap hati seperti itu. Ingatlah bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Ia menuntun kita untuk merefleksikan diri dengan pertanyaan, "Apakah engkau jujur di hadapanku?" Dan ia terus menanti agar kita dapat dipulihkan. Mengingat bahwa Allah adalah pribadi yang demikian, marilah kita maju dengan penuh semangat hari ini.